Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Lapang dada adalah merupakan nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah di antara kenikmatan yang Allah ingatkan dan Allah ungkit kepada Rasulullah SAW adalah diberikan oleh Allah kepada beliau lapang dada. Allah Ta'ala berfirman, Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa Allah mengingatkan ini kepada Rasulullah SAW? Karena lapang dada nikmat yang sangat besar sekali. Mengapa lapang dada itu nikmat yang sangat besar? Karena orang yang lapang dadanya, dia akan menjadi orang yang sangat sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Hatinya tidak sempit ketika ia diberikan oleh Allah ujian. Di saat Allah menguji dia dengan sakit misalnya. Di saat Allah menguji dia dengan berbagai macam kesulitan hidup misalnya. Maka ia tidak akan sempit dadanya. Lapang dada itu yang menyebabkan dia akhirnya ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan takdir. Maka keridhoan dengan takdir itu akibat daripada kelapangan dada kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sendiri selalu minta kepada Allah, wa as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta kepada engkau ridho dengan ketentuan yang engkau berikan kepada kami. Orang yang lapang dada, dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Sebab orang yang lapang dadanya akan menyebabkan atau menimbulkan jiwa pemaaf yang luar biasa. Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat pemaaf. Kesalahan-kesalahan kaum Quraisy yang dahulu mereka memusuhi Rasulullah SAW dengan permusuhan yang luar biasa. Ternyata ketika di Fatu Makkah, padahal Rasulullah mampu untuk membalas dendam. Ternyata tidak Rasulullah SAW lakukan balas dendam. Beliau malah memaafkan mereka. Jiwa pemaaf itu akibat daripada kelapangan dada seorang hamba. Sementara kata Rasulullah SAW, ya wa ma zadallahu bi'affin wa ma zadallahu abdan bi'affin illa zadallahu raf'atan hukama qala. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf itu kecuali Allah tambahkan kemuliaan. Kita tidak mungkin memaafkan dan mudah memaafkan orang lain kalau kita ternyata sempit dada kita. Makanya orang yang sempit dadanya sulit untuk memaafkan orang lain. Tapi orang yang lapang dadanya, dia akan menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang lapang dadanya, ya akhwal Islam, dia tidak akan merasa dengki dengan pemberian yang Allah berikan kepada seseorang. Berbeda dengan orang yang sempit dadanya. Dia merasa panas ketika dia melihat temannya diberikan kenikmatan. Ketika tetangganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Kalau orang yang lapang dadanya, ketika ia melihat temannya diberikan kenikmatan, ia ikut gembira. Ketika dia melihat saudaranya diberikan oleh Allah kelebihan, dia ikut gembira, bahkan dia mendoakannya. Karena itu adalah berasal dari kelapangan dada dia, menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang dengki, itu akibat daripada kurangnya iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ia tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi ketika seseorang itu lapang dadanya, dia akan ridho. Bahkan dia merasa gembira ketika saudaranya diberikan oleh Allah kebaikan demi kebaikan. Dan ini juga merealisasikan sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu, ya, sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Hadis ini dari Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik. Makanya
ketika kita mendengar misalnya teman kita bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, orang yang lapang dadanya dia akan berkata, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Dia pun ikut bergembira. Nah, ini adalah pengaruh yang kuat ya akhi, dari kelapangan dadaan, lapang dada seorang hamba. Orang yang lapang dada ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, tak mudah mengeluh. Orang yang lapang dada itu ya selalu tersenyum menghadapi kepahitan demi kepahitan. Ia tidak ingin mengeluh kepada manusia. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu kalau ia mengeluh kepada manusia, manusia tidak akan bisa memberikan sama sekali manfaat dan mudarat. Karena manfaat dan mudarat hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kenikmatan diberikan oleh Allah lapang dada itu kenikmatan yang luar biasa. Menjadikan seorang hamba hidupnya bahagia. Yang menjadikan seorang hamba itu tentram jiwanya, tenang hatinya. Dan ketentraman jiwa, ketenangan hati adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Lapang dada ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Seorang hamba ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lapang dada, dia di dalam kehidupan rumah tangganya misalnya tak akan cepat marah. Sebab dadanya lapang menerima kesalahan istrinya, dan ia tahu bahwasanya istrinya manusia. Sehingga dia mempunyai jiwa pengertian kepada istrinya tersebut. Dadanya lapang menghadapi kekurangan-kekurangan saudaranya. Makanya betapa nikmatnya lapang dada, betapa agungnya lapang dada. Semoga Allah memberikan kepada kita kelapang dadaan, ya tentunya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.